Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nina Fujiana. Di video kali ini saya akan membahas tugas belajar di luar kelas hari kedua. Berikut ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tema kurikulum dasar kedua. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan mengenai metode individual system. Pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajarnya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan masing-masing anaknya. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuan dari adanya metode individual system itu agar proses belajar yang dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan peran guru dan murid. Nah, perannya di sini yaitu anak berperan sebagai subjek belajar, yang artinya anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajarnya. Sementara motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak, agar anak semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora, serta motivator memfasilitasi dan memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Pertanyaan kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system yaitu dilakukan agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Sementara itu, classical system itu sebaliknya dari individual system karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Pertanyaan keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara menerapkan individual system adalah dengan tidak memperlakukan anak secara klasikal, yaitu lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Nah, adapun cara yang dilakukan motivator yaitu kita sebagai motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anaknya. Kemudian melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Cara yang kedua yaitu motivator harus mencari tahu kesukaan anak, terus mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang ia suka sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Cara yang ketiga yaitu satu langkah ada di depan anak agar anak kita dapat melakukan langkah antisipasi. Cara yang keempat, jangan minta dimengerti oleh anak. Jadi kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Kemudian cara selanjutnya yaitu memberikan reward dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat, agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Yaitu dampak yang akan terjadi adalah anak akan merasa senang dan bersemangat melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu dampak yang akan terjadi adalah anak akan merasa terpaksa dan tertekan karena kegiatan bermain sambil belajar yang dilakukan tidak sesuai dengan kemampuan anak. Baik, dilanjut ke pertanyaan mengenai metode variation skill. Pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Variation skill ini diterapkan karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Pertanyaan ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar?
Tujuan dari adanya variation skill ini adalah agar anak tidak merasa bosan, kemudian semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama itu ada kemampuan afektif, yang kedua kemampuan kognitif, dan yang ketiga kemampuan psikomotorik. Pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kemampuan kognitif ini yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Kegiatannya itu meliputi kegiatan membaca dan kegiatan berhitung. Pertanyaan keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kemampuan afektif ini yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Nah, kegiatannya ini meliputi kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Dilanjut ke pertanyaan nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kemampuan psikomotorik ini yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik ini dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki. Kegiatannya seperti menangkap, melempar, dan menari. Kemudian ada motorik halus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan. Kegiatannya seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Nah, di Bimba AIUEO ini menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajarnya. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Cara menerapkan variation skill ini adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun perlu dihindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Nah, dalam variation skill kita mengenal teori bandul. Mengapa disebut dengan teori bandul? Karena bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Kemudian kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba AIUEO, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingannya dalam teori bandul itu seperti mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Nah, ada beberapa cara motivator dalam menerapkan teori bandul ini. Yang pertama itu, motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya ini, motivator fokus melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Yang kedua, motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Yang ketiga, hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar itu, motivator harus mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya. Kemudian, memberikan reward minimal 5 menit sekali. Dan motivator juga harus melakukan evaluasi afeksi dilakukan setiap saat. Dan evaluasi kognitif dilakukan 10 menit sekali. Baik, dilanjut ke pertanyaan mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum sebab akibat? Nah, makna dari the law of effect adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Jadi, kata kunci dalam hukum yang pertama ini adalah jika prosesnya menyenangkan, maka akan diulang. Begitu juga sebaliknya, jika prosesnya tidak menyenangkan, maka tidak akan diulang atau bahkan ditinggalkan. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Makna dari the law of exercise adalah ketika suatu kegiatan yang terus dilakukan atau diulang maka akan berdampak mampu. Sebuah hukum yang menjelaskan hubungan antara koneksi antara stimulus atau rangsang dan respon atau reaksi akan menjadi kuat bila sering digunakan. Dengan kata lain, bahwa hubungan antara stimulus dan respon itu akan menjadi kuat semata-mata karena adanya latihan selalu. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Makna dari the law of readiness ini adalah ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat.
dalam diri seseorang, sehingga akan tumbuh rasa bahagia yang berdampak sukses. Nah, pada hukum ini itu menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan kesiapannya adalah kecenderungan untuk bertindak. Baik, itulah jawaban dari saya terkait materi kurikulum dasar kedua. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.